suaminya pulang dari dinas malam. Tapi yang ia lihat saat membuka pintu rumah adalah pemandangan yang menghancurkan dunia pengantin baru ini. Di situ kawan, Yiram sudah tak bernyawa. Sementara kawan, di sebelah tubuh kaku Yiram ada handphone Yiram yang layarnya masih nyala. Dan di dalamnya ada sebuah video, dan di dalam video itu segalanya terungkap. Lee Yiram adalah korban kekerasan seksual kawan. Dan pelakunya bukan orang-orang asing, tapi rekannya sendiri. Kau pikir kau punya hak untuk nolak? Aku ini atasannya, atau merah, nafasnya bau alkohol, dan dia berdiri tepat di depan Yiram. Yiram melawan habis-habisan, tapi malam itu tetap berakhir kelam. Dia baru aja ngalamin hal yang gak pernah terbayangkan. Diperkaos oleh temannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Albert Stories mulai lagi buat kamu semuanya. Kawan, pernah dengar gak nama ini? Lee Yiram, seorang sersan muda dari Angkatan Udara Korea Selatan. Cantik, cerdas, tangguh, dan punya mimpi yang besar. Jadi perwira militer. Dari kecil, wanita cantik ini udah membayangkan dirinya berdiri gagah, pakai seragam, bendera di dada, membela negaranya, Korea Selatan. Wanita ini bukan cuma pintar kawan, tapi juga disiplin banget. Benar-benar calon prajurit teladan. Tapi hidupnya nggak berakhir di medan perang. Bukan karena musuh dari luar, tapi karena luka yang ditorehkan dari dalam, dari orang-orang yang harusnya jadi keluarga seperjuangan. Dan yang paling bikin hati kita remuk, hari saat dia mengakhiri hidupnya adalah hari pernikahannya. Yes, itu hari yang seharusnya jadi hari yang paling bahagia, tapi jadi hari yang paling gelap. Tepatnya pada tanggal 21 Mei 2021, pagi itu Yiram dan tunangannya resmi mendaftarkan pernikahan mereka. Mereka makan malam romantis, tertawa bareng, semuanya tampak sempurna. Malam harinya, suaminya harus kerja malam. Sang istri nganterin dia sambil bawa bekal yang dia masak sendiri. Di situ, senyumnya masih merekah di wajahnya. Malam itu adalah malam terakhir Yiram terlihat hidup. Lewat jam 11 malam, dia ngirim pesan terakhir ke suaminya. Isinya kamu mau tahu? Selamat malam. Tapi kali ini gak ada kalimat sampai jumpa besok. Setelah pesan itu, Yiram meletakkan ponselnya, kemudian menyalakan kamera dan merekam detik-detik terakhir hidupnya. Aku sudah berusaha melawan. Aku ikuti semua prosedur, tapi tak ada yang berpihak padaku. Aku dikhianati, dipaksa diam, dan aku gak sanggup lagi. Keesokan paginya, jam 6:30, suaminya pulang dari dinas malam. Tapi yang ia lihat saat membuka pintu rumah adalah pemandangan yang menghancurkan dunia pengantin baru ini. Di situ kawan, Yiram sudah tak bernyawa. Tubuhnya dingin, tergeletak diam di lantai kamar mereka. Suaminya segera menghubungi keluarga Yiram. Ia masih belum bisa mempercayai kenyataan yang ada di hadapannya. Ruangan itu masih rapih. Tidak ada tanda-tanda kekacauan, tidak ada tanda-tanda perampokan. Seolah semua telah direncanakan dengan matang oleh Yiram. Sementara kawan, di sebelah tubuh kaku Yiram ada handphone Yiram yang layarnya masih nyala. Dan di dalamnya ada sebuah video, dan di dalam video itu segalanya terungkap. Yiram tidak hanya mengungkap para pelaku yang telah menghancurkan hidupnya. Ia juga berbicara tentang dirinya sendiri, tentang hal-hal yang membuatnya kuat, namun juga menjadikannya sasaran penindasan yang kejam. Lee Yiram adalah korban kekerasan seksual kawan. Dan pelakunya bukan orang-orang asing, tapi rekannya sendiri. Satu angkatan, satu seragam yang harusnya melindungi. Saat dia berani bersuara,
Dia justru disudutkan, bukannya dibela, malah dituduh, disalahkan, dan ada yang bilang, kalau kamu buka mulut, kami akan kasih tahu semuanya ke tunanganmu. Kala itu dia belum menikah. Bayangin kawan, tekanan itu. Dia ngerasa dirinya kotor, gak layak lagi buat orang yang ia cintai. Padahal itu bukan salahnya. Tapi Yiram ini bukan perempuan biasa kawan. Wajahnya cantik, pembawaannya elegan. Bahkan dulu sempat ia ditawari masuk ke dunia hiburan. Banyak yang menawarkan, tapi dia tolak. Karena mimpinya satu, jadi prajurit. Pada tahun 2017, Yiram ini resmi gabung ke skuadron tempur ke-20. Unit elit, bahkan latihan bareng militer Amerika. Sebuah kehormatan, tapi justru di sana mimpinya berubah jadi mimpi buruk. Karena dia perempuan di tengah dunia militer yang masih patriarki. Cantikannya tentu bikin dia ini jadi pusat perhatian. Bahkan salah satu seniornya, Sersan Jiang, mulai mengganggu. Dari godaan halus sampai sentuhan yang bikin risih. Mulai deketin Yiram pakai alasan hubungan senior junior. Awalnya cuma ngobrol iseng, tapi lama-lama gangguan itu jadi makin gak nyaman kawan. Tiba-tiba suka nyentuh bahu tanpa alasan, dan matanya gak lepas dari Yiram. Bahkan pas dia lagi ganti baju di ruang latihan, laki-laki ini gak berhenti, selalu aja ada alasan buat muncul. Sampai suatu malam di acara makan bareng, Jiang ini kelihatan udah mabuk berat. Di depan semua orang, dia terang-terangan ganggu Yiram. Dan parahnya, gak ada satupun yang berani negur. Yiram akhirnya teriak lantang banget. Jangan pernah sentuh aku lagi. Semua orang kala itu langsung lihat ke arah mereka. Tapi tetap kawan, gak ada yang bantu. Teriakan itu tentunya bikin laki-laki ini, si Jiang ini malu. Dan sejak itu dia simpan dendam terhadap Yiram. Beberapa hari kemudian, atasan Yiram, bintara tinggi, No namanya, ngajak dia ikut pesta. Katanya nih, kata atasan nih, di situ banyak perwira tinggi, peluang bagus buat kamu. Tapi Yiram langsung nolak, dia nggak tertarik sama peluang. Tapi atasan ini nggak terima, nada suaranya langsung dingin dan mengancam. Kau pikir kau punya hak untuk nolak? Aku ini atasanmu. Tahu nggak apa yang terjadi kalau kau lawan aku? Karirmu bisa selesai. Ancaman itu jelas banget kawan. Yiram tahu dia nggak punya pilihan. Dengan berat hati, dia akhirnya setuju buat ikut. Tapi di dalam hati, seperti ada perasaan gak enak yang gak bisa diabaikan. Dan di pesta itu ternyata ada juga si brengsek Jiang. Dan luar biasanya, Yiram ini sama sekali gak nyentuh alkohol. Dia gak mau lengah, apalagi di tengah orang-orang yang gak bisa dia percaya kawan. Sampai akhirnya atasannya nih, si No ini pamit duluan dari acara. Buat Yiram itu momen sempurna buat ikut pulang pelan-pelan. Tapi tepat saat dia berdiri dan mau pulang, tiba-tiba Jiang muncul dalam keadaan mabuk berat. Matanya merah, nafasnya bau alkohol, dan dia berdiri tepat di depan Yiram. Katanya nih kawan, aku kebanyakan minum, gak bisa nyetir, bisa tolong anterin aku pulang. Itu kata si Jiang sambil nyoba jaga keseimbangan. Di situ Yiram diam, rasanya malas banget buat berurusan lagi sama si Jiang ini. Tapi kalau ditolak bisa ribut di tengah acara. Jiang jelas mabuk berat. Kalau maksanya tersendirian bisa bahaya. Kecelakaan bukan hal yang mustahil. Tentunya demi cepat keluar dari pesta tanpa drama, akhirnya Yiram bilang, oke. Aduh, kenapa sih dia okein ya? Dia nggak tahu kalau keputusan sederhana itu bakal jadi awal tragedi kawan. Nah, di tengah jalan yang sepi, tiba-tiba si Jiang ini minta mobilnya diberhentiin. Belum sempat Yiram tanya kenapa, pria itu langsung nyerang. Nggak peduli Yiram nolak, Jiang maksa. Yiram melawan habis-habisan. Tapi malam itu
tetap berakhir kelam. Di situ Yiram balik ke markas dalam kondisi hancur, badan lelah, hati koyak, dan dia baru aja ngalamin hal yang gak pernah terbayangkan. Diperkaos oleh temannya sendiri. Tapi dia gak mau diam kawan, gak mau biarin pelakunya seenaknya. Besok paginya dia langsung lapor ke atasannya, minta tinggi No yang ngajaknya ke pesta. Dia ceritain semuanya dan minta keadilan. Di situ No kelihatannya mendengarkan dengan empati. Saya paham Yiram, saya akan laporkan, percaya aja, dia bakal dihukum. Kalimat itu tentunya bikin Yiram sedikit lega, ada harapan. Tapi ternyata semua itu cuma topeng. Begitu Yiram keluar dari ruangan, No langsung hubungi Jiang dan ceritain semuanya. Dia takut kasus ini nyeret nama dia juga. Dan malamnya, Jiang tiba-tiba muncul di depan Yiram dengan wajah puas. Dia ngancam, "Kalau kamu gak nurut, aku bakal bilang semuanya ke tunanganmu." Di situ Yiram udah gak tahan. Dia balik ke No dan nuntut penjelasan. Tapi kali ini, No udah gak pakai topeng lagi. Gak sandiwara lagi, nadanya dingin, wajahnya sinis. "Ini bukan hal baru," katanya. "Kamu pikir bisa bertugas di militer tanpa ngalamin hal kayak gini?" Di situ Yiram terpukul. Dia benar-benar yakin seseorang bakal bantu, tapi semuanya cuma dusta. Atasannya ini gak pernah niat nolong, dia cuma jagain reputasi dan jabatannya sendiri. Tapi Yiram gak mau nyerah kawan. Dia ambil rekaman dari dashcam mobilnya, bukti nyata tentang apa yang terjadi. Dia bawa ke polisi militer. Kali ini dia yakin Jiang akan dihukum. Tapi lagi-lagi kawan, harapannya digilas. Laporannya diterima tapi nggak ada tindakan, nggak ada surat penangkapan, nggak ada skors. Malah Yiram dipanggil buat diinterogasi berulang-ulang. Tiap kali dia harus ngulang cerita mimpi buruk itu. Detil demi detil yang pengen dia lupain harus diucapin lagi. Kesehatan fisik dan mentalnya mulai runtuh pelan-pelan. Dia minta polisi memanggil Jiang tapi butuh setengah bulan sampai akhirnya Jiang dipanggil. Itu pun cuma formalitas kawan. Ditanya sebentar terus dilepas gitu aja. Gak ada dakwaan, gak ada sanksi. Bahkan minggu-minggu berlalu, hasil investigasi keluar jawabannya, "Saya mabuk, saya gak ingat apa-apa." Di situ polisi militer nerima alasan itu. Gak cukup bukti kata mereka. Jiang gak ditahan, cuma dipindahkan ke unit lain. Hukuman paling ringan yang bahkan gak nyentuh hidupnya. Militer Korea Selatan gak mau namanya tercoreng. Jadi mereka ambil langkah tegas kawan. Bungkam semuanya. Yiram gak berhenti teriak. Tapi setiap suara dia kayak ditelan dinding-dinding tebal yang gak bisa ditembus. Kepercayaannya runtuh. Kemudian dia mutusin ambil cuti 2 bulan. Pulang, nyoba istirahat tapi masalah makin memburuk. Jiang makin berani telepon, kirim pesan, teror tanpa henti. Polisi militer pun kirim orang buat neken dia supaya cabut laporan. Bahkan ngancam kawan. Katanya, "Bersikaplah seolah nggak ada apa-apa. Kamu masih punya masa depan, jangan hancurin diri sendiri." Di situ Yiram menolak dong. Tapi ancaman makin gila kawan. Mereka bilang bakal kasih tahu semuanya ke keluarganya. Itu bukan gertakan lagi, itu ancaman yang menusuk. Dia nggak takut buat dirinya sendiri, dia takut kalau orang-orang yang dia sayangi ikut kena dampaknya. Dan akhirnya dia mutusin buat pikul semuanya sendirian. Tanggal 18 Mei, cutinya selesai. Dia balik ke markas. Tapi sesampainya di sana, dia dikasih tahu kalau udah pindah ke sayap tempur ke-15. Tanpa penjelasan, tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuan. Yiram terima. Dia pikir mungkin lingkungan baru bisa kasih dia sedikit ketenangan. Tapi kawan, yang dia dapat justru sebaliknya. Kabar soal pelecehan yang dia alami udah menyebar kemana-mana. Tapi lewat rekan-rekannya, dia bisa ngerasain tatapan sinis, bisikan jahat, dan kata-kata yang menyayat hati. Yiram ini udah gak kuat lagi. Setelah berusaha sekuat tenaga buat bertahan,
Akhirnya dia memilih buat mengakhiri hidupnya, mengakhiri semuanya. Sebelum itu, Hiram ninggalin jejak yang jelas. Video perpisahan, surat dan bukti lengkap tentang semua hal buruk yang pernah dia alami. Semuanya disusun rapih. Begitu berita tentang kematiannya tersebar, militer Korea langsung berusaha tutup mulut. Kementerian Pertahanan cuma bikin pernyataan singkat di website resmi Angkatan Udara. Gak ada permintaan maaf, gak ada penyelidikan. Semuanya kayak dibungkam. Tapi keluarga Hiram, terutama sang ayah, gak mau diam kawan. Di tengah duka yang dalam, sang ayah bikin petisi langsung ke Blue House, tempat tinggal Presiden Korea Selatan. Isinya bukan cuma permintaan keadilan, tapi tuduhan terbuka. Dia nyebutin nama-nama orang yang terlibat. Minta semuanya dibuka terang-terangan ke publik. Dan kasus ini langsung meledak. Dalam waktu 2 hari, hampir 400.000 orang tanda tangani petisi itu. Publik geram, masyarakat geram, tekanan makin besar. Kementerian Pertahanan akhirnya gerak. Jang ditangkap secara mendadak. Dia nggak sempat cari celah buat kabur. Di penyelidikan, dia nggak cuma ngakuin semua yang Hiram melapori, dia juga buka fakta lainnya kawan. Kalau sebelumnya dia pernah nyerang tentara perempuan lain. Bangsat nih orang. Marahnya publik makin membara. Demo besar-besaran pecah di mana-mana. Media mulai bongkar sisi gelap dunia militer Korea. Akhirnya, Jang dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Hukuman yang lebih berat dari biasanya. Tapi buat banyak orang, itu masih terlalu ringan kawan. Masalahnya belum selesai. Masih ada orang-orang yang bantu nutupin kasus ini. Dan mereka yang bungkam saat Hiram minta tolong, gak satupun dari mereka dihukum. Ayah Hiram tahu ini gak bisa dibiarkan. Kemudian dia sewa pengacara lalu ajukan gugatan buat semua yang sengaja ngebantu nutupin kasus ini. Dan hasilnya terkuak kalau bukan cuma Jang yang nyerang. Ada beberapa perwira senior lain yang ikut terlibat. Tekanan makin besar sampai akhirnya Kepala Staf Angkatan Udara Jenderal Long dipaksa mundur. Dia tahu semuanya, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Bahkan Menteri Pertahanan Nasional akhirnya buka suara dan minta maaf di depan publik. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, kasus kekerasan seksual di militer bikin pejabat tinggi harus bertanggung jawab. Dan masalah ini jadi begitu besar, sampai mantan Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, turun tangan. Dalam pidatonya beliau tegas, keselamatan dan hak prajurit harus dilindungi. Hiram tentunya udah ngorbanin hidupnya buat bongkar semua tirai gelap ini. Dia nggak pergi sia-sia kawan, tapi semua itu datang setelah Hiram pergi. Keluarga Hiram nolak menggelar pemakaman selama lebih dari 3 tahun. Mereka menahan rasa duka demi satu hal, pertanggungjawaban. Dan pada bulan Juli 2025, setelah perjuangan panjang, mereka akhirnya setuju menggelar pemakaman. Di sana hadir Kepala Staf Angkatan Udara yang baru dan ia berjanji akan membangun budaya militer yang lebih manusiawi. Dan ayah Hiram pun meminta agar didirikan batu peringatan agar anak-anak perempuan di masa depan tahu bahwa dulu pernah ada seorang prajurit muda bernama Lee Ji-ram yang berani melawan ketidakadilan sampai akhir nafasnya. Albert Stories pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.